Ya, para pemirsa yang budiman, kali ini saya akan coba berbagi tentang proses terjadinya atau proses terjadinya timun suri. Berawal dari sebuah biji, saya cari tutorial sedikit sekali. Makanya saya inisiatif untuk mengabadikan sebuah video ini untuk seorang yang ingin bertanam timun suri. Ini sejarah saya. Kita lihat. Ini dari biji. Tanaman saya sudah habis, timun suri saya sudah habis karena dimakanin keong racun. Ya, ini yang saya tanam di halaman rumah saya, tapi bukan rumah saya asli. Tapi saya tanam di tanah Allah. Ya, satu, kemudian dua, ini dari biji, semuanya dari biji. Kita pilih dari biji yang bagus, yang baik, ya, dari biji yang bagus, yang baik. Hingga sampai tempat pun harus diperhatikan karena hampir setiap hari timun suri itu tanaman yang harus seperti haus, butuh air menurut saya. Jadi saya siram setiap hari. Cuma karena sempatnya pagi, ya cuma sore karena sebelum berangkat kuliah. 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya hitung karena proses dari biji yang saya tanam itu ada berapa lubang. Dari sekian banyak hanya ini yang sudah berbunga. 6, 7, ini masih kecil. 8, 9, 10, 11, 12, ini setelah biji kemudian tumbuh 2 daun, 4 daun, sampai dari tanggal 1 Rajab sekarang sudah tanggal 6 Rajab Roah. Sekarang bulan Roah atau bulan Sa'ban sudah hampir, ini 1 bulan ini. Setiap hari saya siram. Nanti kita berbagi pengalaman. Sampai pupuknya pun saya menggunakan pupuk yang biasa, yang tanya dijual di petani-petani, dijual yang ada di petani-petani yang ada di daerah sekitar kita. Ya, tadi berapa? Lupa. Ini melon. Nah, ini melon. Ini timun suri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi masih 11, 12, 13,
15. Yang ini belum pada berbunga ya, karena mungkin tanahnya ini kurang subur, keras, selalu setiap hari sampai dibilang terhitung tenaga cukup menguras tenaga, tidak seperti di sawah atau di empang ya. Aduh, saya tidak sempat menghitung ini. Kemudian ini sempat tersemprot oleh pupuk yang saya beli untuk seperti ini, untuk mengeringkan rumput-rumput yang liar. Nah, ini sudah tertutup ya. Mungkin saya lihat setelah berbunga nanti mungkin timbul buah. Ini juga agak lambat. Ini pagi prosesnya. Dan ini ternak ayam saya titipan semua. Ini juga titipan. Aduh, hampir mati semua karena tuh banyak sekali binatang-binatang yang selalu makan anak ayam atau makan ayam, seperti menjawak, biawak, kemudian senggarangan itu. Aduh, cukup buah sekali, hampir capek. Tanaman saya pun makan keong racun terus, selalu keong racun di sini. Sebelum berangkat kuli biasa kontrol. Ini masih banyak lagi nih. Ini sudah mulai berbunga. Mudah-mudahan sekitar 3 hari lagi sudah berbuah. Ini semua saya tanam tidak seperti di tempat-tempat yang lain. Ini saya tanam, saya gali lubang saja, tapi saya tidak bikin seperti gunungan kecil ya tanahnya, karena saya tidak punya waktunya terlalu begitu sempit buat saya. Dan saya pun ingin berhenti kuli, saya ingin menjadi seorang petani. Jadi seperti ada lagunya, aku seorang petani mempunyai cangkul panjang, gitu lagunya ya. Ini tidak terurus, setelah ingin mengurus capek, waktunya habis. Nah, ini sudah terjadi proses, ini sudah ada yang mau berbuah. Nah, ini berbuah nih, nah tinggal perawatannya saja. Ini sudah mau berbuah tuh. Setelah biji timbul daun, kemudian bunga sudah ada yang lain, kemudian ini yang hampir jadi Pak. Sekarang tanggal 8 ya, cukup 1 bulan lagi kita 1 bulan lagi atau 1 bulan lagi kita akan menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Ini juga sudah merambat. Ini baru kecil ya, ini yang sempat tersiram oleh saya, ini mati, ini menyusuri mati. Ini hidup, sempat hidup, juga hidup. Ini juga sama, ini belum ada bunga, belum ada buah, terbilang ini cukup subur. Kemarin-kemarin dia tumbuh dewasa. Ini rambutan yang tidak tahu kapan akan tumbuhnya besarnya. Ini dari 6 daun sampai sekarang sudah ya, alhamdulillah. Ini juga udah. Ini rumah saya tertutup karena mungkin tidak punya jalan, tertutup oleh kontrakan. Lihat aja posisinya pas di muka kontrakan sekali. Dulu di situ ada jalan.
sebelum berangkat kuliah biasa ya, selalu saya ingin selalu semangat. Ini juga sudah hampir tuh, sudah hampir berbuah. Dia merambatnya mungkin kalau lahan seperti ini bisa merambat, bahkan hidupnya pun usianya lama. Ini pun buah tuh, sudah hampir berbuah ternyata tuh ya. Nah ini juga banyak sama, ini juga sama. Ini juga sudah mau berbuah semua. Ya saya butuh penyegaran, sih setiap pagi, walaupun nggak cukup waktunya sebentar, hanya seperti ini pagi. Dibilang sore juga, sore hanya nyiramnya pun ada bilang dari air sumur ya. Bahkan air pengembangan kecil pun jadi. Ini sudah hampir berbuah semua ya, sudah berbuah. Tinggal ya perawatannya saja seperti air, mungkin dia biar cukup. Ini masih kecil, ada yang sudah merambat jauh. Ini mungkin tertinggal karena proses mungkin apa ya, seperti buahnya dari setelah berbunga, buahnya seperti ini, masih kecil dari bunga-bunganya. Saya ambil di sini ya, airnya saya ambil dari sini untuk menyiram, cukup menguras tenaga juga karena kering ya, bukan musim hujan. Tapi kalau musim hujan selalu. Ini juga sampah. Tinggal nunggu buah saja. Pucuknya dia terlihat, kalau pucuknya bagus, pertumbuhannya juga bagus. Ini pucuk, ujung daunnya ini seperti ini, bagus, pasti tumbuhannya juga bagus. Ini ya, setiap sore selalu saya siram, hampir setiap hari karena hujannya pun jarang. Ini juga sama, ini sudah mau buah, jadi sudah berbuah, ini sudah mau buah. Tuh ya, ini sudah mau buah, jadi baru. Ini juga sama, ketanam. Ini singkong. Ini layu nih, tapi pucuknya segar. Ini yang layu segar. Ini diantaranya ada binatang mati mungkin karena pupuk Furadan 3GR saya beli itu. Tadinya mungkin saya pusing, lalu habis tanaman saya. Ini pohon pepaya saya tuh, setiap hari sudah berbuah dan ada yang matang. Untuk tambahan kebutuhan asam folat saya. Ini ayam saya, anaknya cukup banyak, tadinya ada 6 ya kalau nggak salah, cuma tinggal 3.
ayam dapat dari mertua juga habis dimakanin sembarangan. ini 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 dan tinggal menunggu buahnya saja. Ini juga sama, pucuk ini baru saya pindah dari saya baru semai dari pot. Kemudian ini sudah berbuah sekali, ini cukup lebat tuh. Dan dia pun buahnya dilindungi oleh daunnya, tertutup oleh gulma namanya. Ya, pengaturan dari suhu panas matahari, suhu hujan. Nanti kita lihat sendiri nanti bagaimana proses terjadinya. Ini mataharinya cukup baik hari Sabtu ini. Nih, kita lihat saja. Ya, sudah tinggal nunggu buah. Nanti bagi yang berminat silahkan datang saja ke sini ya. Tuh. Ini juga sama. Matiin motornya. Ini dari pertama saya bibit dari pertama lubang ya. Nah, sekitar sini. Tuh, ini semuanya hampir beberapa lubang saya gali, kemudian saya sebar biji. Saya sangat suka sekali timun suri karena banyak hasil dan manfaatnya. Tuh, airnya ambil dari sana. Tuh, sekitar sini semua saya coba tanamin timun suri karena mungkin cukup sulit tutorialnya seperti apa. Nah, dari biji lihat ini sudah tinggal nunggu buahnya saja. Ini sudah 1 bulan, usianya sudah 1 bulan, sudah 1 bulan. Ini semuanya saya tanam. Nah, ini yang sempat layu, tapi sudah tumbuh lagi. Nah, ini nanti kalau sudah tua itu bunganya jatuh. Bunga timun suri itu jatuh seperti ini hingga dia ganti buah. Tuh, bunganya seperti ini. Nanti dia muncul buah. Ini setelah ini nanti buah yang masih bertahan di batangnya itu. Ini semuanya saya tanam timun suri. Karena saya sangat hobi sekali timun suri. Ini semua. Nanti kita lihat kapan ya. Ini ayamnya selalu matokin kapan terjadinya proses. Si cantik itu my wife itu sekitar sini. Nih, bahkan samping sini pun ya Allah bisa. Tuh, ini sudah berbunga. Tinggal nunggu buah saja. Ini baru usia ya 1 minggu ini saya pindahkan. Karena tidak sempat urus. Kalau diurus mungkin prosesnya cepat. Ini bahkan sudah 1 bulan masih segini-gini saja. Belum saya pindahkan, nanti mungkin belum sempat waktunya. Ini yang pucuknya habis juga. Tuh dimakan king racun. Ya, tapi masih bertahan karena ada ini. Ini yang lain tuh. Ini juga sama.
Ya mungkin hanya itu cukup dari saya. Proses timun suri terjadinya pupuknya hanya puradan, kemudian NPK. Di sini cabangnya saya sudah hampir habis berapa ya uang. Ya padahal cuma bercanda, tapi serius ini jadinya. Tuh, bukan hanya itu dulu, ini semua yang saya tanam. Inilah rumah titipan Allah, dimana terakhir nenek saya nanti tidak tahu. Ya, timun surinya sudah semuanya saya sebar dan semuanya sudah tumbuh, bahkan saya sempat nyangkut. Nah, ini sudah saya tanam. Nah, ini tertutup rumah saya oleh tembok orang kaya. Nah, ini pohon serai pun banyak. Ya, ini saya siram kemarin itu, saya semprot. Rumput-rumputnya sudah layu tuh semua, karena banyak sekali keong racun yang merusak timun suri. Keong racun yang merusak timun suri, dan keong racun itu pun kadang sering saya injak. Saya hancurkan di sekitar tanaman timun suri tersebut. Keong ini yang keong racun yang dapat sisa karena tikus. Di sini jarang tikus, mungkin tidak suka. Ya, yang basah-basah, yang hijau-hijau itu tanaman timun suri yang saya tanam di depan rumah. Ini sangat subur sekali, padahal ya, tanahnya cukup keras. Ya, hanya itu dari saya, cukup sekian. Mungkin nanti kita sambung lagi setelah berbuah. Ya, sekarang tanggal 7, kita tunggu nanti tanggal berapa proses buahnya, besarnya seperti apa. Karena bibitnya pun ini tidak tahu terbilang bagus atau tidak, baik atau tidak untuk dijadikan bibit. Karena biasanya bibit yang bagus dapat menghasilkan pohon yang bagus hingga buah yang bagus. Ya, cukup sekian dari saya, tutorial atau sedikit cerita berbagi tentang timun suri. Sekian, terima kasih.